Melanjutkan yang kemarin terkait cerita gua Plato dan dunia bayang-bayang Narnia, dunia yang tidak nyata atau disebut juga negeri bayangan. Nah, kita lanjut di berikutnya nih. Plato ini mempercayai bahwa dunia saya dan Anda rasakan saat ini bukanlah dunia nyata yang sebenarnya. Kita hanya hidup dalam negeri bayangan, seperti istilah C.S. Lewis. Jadi kita ini hidup di negeri bayangan. Apa yang kita rasakan itu bukan yang sebenarnya. Dunia kita lihat di sekitar kita tampak seperti dunia nyata, tetapi ia bukanlah dunia nyata yang sebenarnya. Dunia nyata yang sebenarnya tidak dapat dilihat. Ia berada di balik apa yang kita rasakan, kita lihat, kita cium, kita dengar, dan kita sentuh. Jadi semua apa yang kita rasakan itu, kalau menurut Plato itu sebetulnya bukan real, tapi itu cuma bayangan saja, cuma mimpi. Akan tetapi, nah ini nih perlu diketahui juga nih, kenapa sih Plato ini beranggapan seperti itu? Kenapa dia itu punya argumen bahwa dunia ini hanya bayang-bayang saja? Dari mana alam pikiran Plato itu berasal? Oke, lanjut ya. Akan tetapi mengapa Plato menganggap semua ini hanyalah negeri bayangan dan negeri nyata yang sebenarnya ada di balik itu? Apa itu filsafat? Sebuah argumentasi di balik pemikiran yang kelihatan luar biasa ini. Inilah yang akan kita eksplorasi lebih jauh. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa argumen yang dipakai Plato ya. Hakikat kecantikan. Coba perhatikan, ini ada 5 gambar, ada bunga mawar, seorang perempuan, gunung, terus matahari, ini pagi, seperti ini pagi hari. Kemudian ada pepohonan. Gambar-gambar tersebut terdiri atas bunga yang indah, orang cantik, gunung yang indah, indahnya matahari terbenam, dan sebuah kebun yang indah. Tentunya, kelima gambar yang indah tersebut memiliki karakter keindahan yang berbeda. Misalnya, orang memiliki rambut, tetapi gunung tidak memiliki. Tidak demikian. Namun, semuanya adalah indah atau cantik. Oke. Jadi, sebetulnya apa itu cantik, keindahan itu? Masing-masing dari kelima ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi kita bisa mengatakan, oh ini gunung yang indah, perempuan yang indah, yang cantik, bunga yang cantik, semuanya terkait dengan kecantikan, padahal semua bentuknya itu beda. Nah, apa sih hakikat cantik itu? Coba, apa hakikat cantik ini? Meskipun kelima gambar di atas adalah sesuatu yang cantik atau indah, tetapi tidak satu pun yang cantik karena dirinya sendiri. Kecantikan itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih jauh, yang ada menempel pada setiap bagian-bagian dari benda yang ada. Jadi maksudnya apa ya? Kecantikan itu adalah sesuatu yang lain, yang jauh, yang lebih jauh, yang ada menempel pada setiap bagian-bagian dari benda yang ada. Kita bisa mengatakan, kita bisa mengatakan bahwa konsep kecantikan itu, kenapa kita bisa berkesimpulan bahwa ini cantik, ini tidak, padahal setiap benda itu memiliki karakteristiknya sendiri. Dari mana datangnya konsep kecantikan? Mungkin seperti itu kali ya. Plato menyebut sesuatu yang lebih jauh itu kecantikan itu sendiri, atau hakikat kecantikan. Ya, hakikat kecantikan itu sendiri apa? Menurut Plato, yang membuat sesuatu yang cantik itu disebut cantik adalah kenyataan. Kenyataan menunjukkan bahwa ia menyatu dalam hakikat kecantikan itu sendiri. Maksudnya gimana nih? Apakah sebetulnya kita itu punya pengetahuan tentang kecantikan, sehingga ketika kita melihat suatu benda, seseorang, makhluk yang lain, kita bisa mengetahui bahwa oh ini cantik, ini jelek. Jadi
tetap tidak mengerti apa itu cantik dan jelek, dari mana datangnya, apakah perlu definisi lagi tentang kecantikan itu. Oke, kita lanjutkan dulu deh, barangkali kita menemukan jawabannya. Hakikat benda yang lain. Menurut Plato, bukan hanya benda yang cantik yang memiliki hakikat bentuk. Benda yang cantik hanyalah salah satu tipe benda. Ada banyak tipe lain dari benda. Ambillah kursi sebagai contoh. Oh, maksudnya gini, bahwa di dunia ini ada hakikat-hakikat lain yang ada di luar diri kita. Berarti selain cantik yang sifatnya berarti ini abstrak ya, abstrak yang tak terlihat, tapi ujug-ujug tiba-tiba kita mengetahui dengan sendirinya gitu. Tiba-tiba kita bisa mengetahui, misalnya gini, selain cantik apa ya, benar dan salah mungkin, enggak juga ya, rapi, tersusun rapi, bukan, apa ya, di sini dia nyebutin benda yang lain memiliki hakikat bentuk, suatu yang abstrak. Ini contohnya, dia contohin kursi nih. Ada beragam macam kursi, tapi kita bisa tahu bahwa walaupun semuanya berbeda-beda, tapi kita tetap tahu itu adalah kursi. Kursi adalah satu tipe dari sebuah benda. Meskipun model kursi bentuknya beragam, tetapi ada sesuatu yang disepakati oleh umum sehingga ia disebut kursi. Sesuatu yang menyebabkan ia disebut kursi, menurut Plato, sesuatu itu adalah format yang lain, yaitu hakikat kursi. Jadi maksudnya nih, kalau bisa disimpulkan, kalau saya pahami, berarti Plato itu menganggap bahwa ada pengetahuan dalam diri kita terkait hakikat-hakikat apa yang kita lihat. Walaupun di luar sana itu beragam, tapi kita bisa menyimpulkan keberagaman itu dengan satu hakikat tertentu, sesuatu itu yang disebut Plato adalah hakikat. Ruwet banget ya. Jadi contoh yang saya baca, buku ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi kita bisa mengatakan bahwa sesuatu itu adalah buku. Meja, berarti sesuatu itu disebut meja walaupun beragam meja bentuknya dan tipenya, warnanya dan sebagainya. Kita bisa tahu bahwa itu meja. Kita bisa tahu bahwa sesuatu itu adalah orang, misalkan manusia, walaupun bentuknya, warnanya, rambutnya dan lain sebagainya beragam di luar sana. Kita bisa tahu bahwa itu adalah manusia. Nah, pengetahuan kita bahwa yang beragam itu tetap memiliki satu kesamaan itu disebut sesuatu yang lain, bukan pada dirinya, sesuatu yang menempel. Sesuatu yang menempel itulah hakikatnya, dan hakikatnya itu bukan pada diri benda itu. Agak unik ya pandangannya. Kalau menurut teman-teman maksudnya ini gimana ya? Agak susah nih memahaminya, atau otakku yang tidak terlalu bisa mencernanya ya. Lanjut dulu dah. Menurut Plato, ada berbagai macam hakikat yang lain. Misalnya, besarnya sesuatu seperti gajah, gunung, batang pohon, raksasa adalah tipe dari suatu benda. Oke, itu adalah suatu benda, namun itu terkait dengan apa hakikat besar.
Oke, perbuatan dikatakan adil, misalnya seseorang hakim memutuskan hukuman dengan adil, dan seseorang perilaku kriminal juga merupakan satu tipe. Perbuatan itu terkait dengan hakikat keadilan dan seterusnya. Sebetulnya, jika kita mengikuti alur pikir Plato di atas, maka mesti ada hakikat pada setiap tipe yang ada pada sesuatu. Dengan demikian mesti ada hakikat bunga, hakikat merahnya benda, hakikat kelinci, hakikat rumah, hakikat burger, keju, dan sebagainya. Berarti banyak hakikat-hakikat lain. Jika demikian, bagaimana hakikat benda yang dimaksudkan oleh Plato? Oke, apa sih nih maunya Plato nih? Kenapa dia nyebut ada hakikat-hakikat di luar dirinya? Apa jangan-jangan itu ada hanya konsepsi pikiran yang bersifat general? Jangan-jangan. Terus Plato menganggap bahwa itu adalah suatu hakikat yang berada di luar sana, padahal itu adalah hasil generalisasi dari karakteristik umum. Karena karakternya sama, mirip, ada kesamaan, terus kita mengatakan, oh walaupun bentuknya beda, agak sedikit beda, tetap dikatakan dia adalah buku, dia adalah meja, dia adalah kursi, karena ada karakteristik yang umum yang ada pada benda itu. Jangan-jangan seperti itu. Terus Plato mengatakan bahwa suatu yang umum itu disebut hakikat yang berada di luar sana, yang kemudian dengan hakikat itu kita mengetahui apa yang ada di sekitar kita, kemudian mengeneralisasi. Bingung dah. Yaudah lanjut lagi ya. Pertama, hakikat benda adalah sempurna. Oke, jadi menurut Plato hakikat benda adalah sempurna. Sempurna itu kayak gimana? Ambillah cantik sebagai contoh. Setiap sesuatu yang cantik yang pernah Anda lihat tidak akan pernah memiliki kecantikan yang sempurna. Oke, berarti pasti ada kekurangannya. Kecantikannya akan dibandingkan dengan yang lain, tetapi hakikat kecantikan itu sendiri benar-benar sempurna. Tidak akan ada sesuatu yang lebih cantik daripada kecantikan itu sendiri. Benar-benar sempurna. Maksudnya di menurut Plato itu semua yang ada di sekitar kita itu, karena dia itu bukan hakikat, berarti dia hanya bagian-bagian saja dan ada kekurangannya. Tidak akan pernah menemukan kesempurnaan di luar. Gak ada kesempurnaan di luar. Yang ada kesempurnaan itu berarti hanya hakikat, dan hakikat itu adanya di kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya itu di luar sana, karena sekarang kita ada di negeri bayang-bayang. Kurang lebih seperti itu ya yang saya pahami terkait pendapatnya Plato ini. Tapi make sense juga sih, agak masuk akal juga, bahwa semua yang kita jumpai ini tidak akan pernah kita menemukan kesempurnaan. Oh, berarti kalau kayak gitu, sesuatu yang sempurna atau ideal itu hanya ada dalam benak kita, bukan benak, ada di luar sana. Ada di luar sana ini maksudnya di luar dunia kita yang betul-betul sempurna kalau mengikuti cara pikirnya Plato. Kira-kira sepakat nggak ya kayak gitu? Oke, kita lanjut lagi ya. Segala sesuatu yang kita saksikan di sekitar kita tidak ada yang sempurna, ya seperti yang tadi saya bilang ya. Semuanya memiliki cacat, semuanya akan rusak, usang atau berjamur. Tempat tidur misalnya, seluruh bagian-bagiannya yang pernah Anda lihat tidak satu pun yang sempurna. Ia tidak akan selamanya enak dipakai, suatu saat pasti akan usang atau rusak. Tetapi hakikat tempat tidur akan tetap sempurna. Hakikat benda hanya satu dan sempurna meskipun beragam bentuknya. Ya iya sih, kalau di dunia nyata malah di realita yang
kita hadapi semua emang gak ada yang sempurna. Berarti yang ideal itu hanya ada dalam pikiran kita sendiri aja. Berarti itu kan yang kita idealkan, yang kita inginkan. Kalau kenyataannya semuanya berubah, mengalami perubahan, dan pasti akan rusak lah suatu saat. Oke, lanjut ya. Hakikat sesuatu adalah invisible, tak terlihat. Kedua, hakikat sesuatu bukanlah bentuk yang dapat dirasa, dilihat, dicium, didengar, ataupun disentuh. Tidak satupun yang sempurna dari apa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Dengan demikian, hakikat kursi adalah sesuatu yang sempurna yang tidak dapat dirasakan dan dialami. Kita hanya dapat melihat sebagiannya saja, yaitu kursi yang tidak sempurna. Tetapi hakikat kursi itu sendiri tidak akan pernah dapat dilihat. Oke, contohnya nih. Lihatlah pohon yang ada di halaman belakang rumahku. Oke, lihat ini, ada pohon. Pohon itu akan menimbulkan banyak bayangan sepanjang hari. Bayangannya akan terpantul pada kubangan atau kaca di jendela. Oke, ini contohnya nih. Ini apa nih, tangga nih. Ketika sorot bayangannya seperti ini. Ketika kesorot ke apa nih, mungkin kubangan atau apa gitu, bayangannya beda lagi. Dengan yang di jendela, dengan yang di tangga, dengan yang di tembok, beda-beda bayangannya tuh. Bayangan-bayangan pohon tersebut akan terdistorsi dan merupakan tiruan yang tidak sempurna dari pohon itu sendiri. Distorsi itu artinya apa ya? Terdistorsi. Bayang-bayang pohon tersebut akan terdistorsi dan merupakan coba teman-teman cari arti makna terdistorsi dalam bahasa Indonesia itu apa. Saya sering dengar kata ini, tapi secara maknanya sendiri kurang paham sih. Terdistorsi mungkin tidak tampak sebagaimana aslinya, kayak gitu ya, kayaknya sih maksudnya. Bayangan tersebut sangat tergantung di mana posisi pohon berada. Jika tidak ada pohon, maka tidak akan ada bayangan pada tempat-tempat itu. Demikian pula tidak ada hakikat pohon, maka tidak akan pernah ada yang namanya pohon. Eksistensi pohon-pohon yang kita saksikan di sekitar kita, termasuk pohon yang ada di halaman rumahku, bergantung pada hakikat pohon itu sendiri. Pohon-pohon yang ada tersebut hanyalah bayangan atau pantulan dari hakikat pohon yang sebenarnya. Demikian pula halnya dengan sebuah benda yang kita saksikan di sekitar kita. Benda-benda tersebut bukanlah benda yang sebenarnya. Benda yang sebenarnya adalah hakikat itu, di mana benda yang kita lihat tidak lain hanyalah bayangan atau pantulan belaka. Oke, berarti sejauh ini kenapa Plato menganggap bahwa kita itu hidup di dunia bayang-bayang, itu mungkin karena adanya pengetahuan yang kita dapatkan itu tidak sempurna, dan kesempurnaan itu ada di alam lain, yang mana alam lain itu memantulkan bayang-bayang. Nah, pantulan bayang-bayang itulah kehidupan kita sekarang ini. Jadi bisa jadi mungkin menurut Plato ini, bahkan diri kita sendiri bisa jadi ya, kalau cara berpikir yang seperti itu, diri kita sendiri adalah pantulan dari diri kita yang entah ada di mana, kayak gitu. Kemudian kita hidup di dunia bayang-bayang, walaupun kita merasakan, walaupun kita melihat,
walaupun kita mendengar, mencium sesuatu, tapi semua pengalaman itu tidak real, tidak sempurna gitu. Jadi kita tetap merasakan takut, merasakan kenyang kalau makan, tapi sebetulnya itu hanyalah bayangan dari apa yang kita lakukan di luar sana. Kok agak aneh cara pandangnya itu. Hanya karena ada sesuatu pengetahuan yang sifatnya general, kemudian menyimpulkan bahwa kita bisa mengetahui adanya generalisasi itu karena adanya hakikat di luar sana. Seperti itu. Tapi pemikiran Plato ini disebutkan bahwa dia ini sangat mempengaruhi filsafat ya, bahkan agama gitu, terkait dengan jiwa, kemudian surga. Sebelumnya itu terkait dengan surga juga, mana tuh, terkait dengan surga, jiwa, sesuatu yang ada di luar diri kita yang nyata gitu. Oke. Tentang hakikat, pengetahuan yang sempurna, kalau dari pendapat dia mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, saya juga sepakat sih, memang tidak ada yang sempurna, karena di dunia ini selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu ada fase-fase mengalami kehancuran. Dan ya seperti itulah kehidupan kita gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita ini hidup di bayang-bayang, tapi bisa jadi juga sih. Memang begitu ya. Ternyata pendefinisian tentang realita atau sesuatu yang nyata yang di sekitar kita itu bisa berubah karena cara pandang bisa berbeda, karena cara pandang melihat sesuatunya itu berbeda, atau mungkin Plato punya pengalaman tersendiri gitu, sehingga dia punya kesimpulan seperti ini. Mungkin bisa jadi dia punya pengalaman spiritual gitu, berkunjung ke tempat-tempat yang menurut dia itu sangat ideal, kemudian seperti yang dikisahkan dalam kisah gua, dia adalah orang yang tercerahkan melihat kenyataan, kemudian dia turun lagi ke bumi untuk memberi pesan ke orang-orang bahwa kalian itu ada di dunia bayang-bayang, kalian itu ada di kegelapan, kalian harus kembali ke asal kalian. Seperti itu mungkin di cerita gua itu. Bisa jadi itu kiasan seperti itu, bahwa dunia ini adalah dunia fata morgana dan kalian pasti bakal lenyap kembali lagi kepada alam yang sebenarnya. Mungkin itu yang ingin dikatakan oleh Plato. Tapi karena kita hidup di dunia ini dan kita merasakan bahwa ini adalah kenyataan, kita menolak. Seperti orang-orang dalam gua, kita menolak apa yang dikatakan Plato. Bisa jadi seperti itu. Pengetahuan Plato dan pengetahuan kita berbeda. Kita adalah manusia yang melihat bayangan, sementara Plato adalah orang yang telah keluar dan mendapatkan pengetahuan, kemudian berusaha memberitahu kita, tapi kita menolak. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pengetahuan yang kita dapatkan saat ini, ya memang benar seperti kata Plato, itu adalah pengetahuan yang tidak sempurna, yang penuh cacat,
bukan hakikat seperti itu. Dan kalau mau tahu, kita harus keluar dari gua. Nah, caranya gimana? Ini caranya gimana ya? Caranya harus mengetahui hakikat. Nggak ada keterangan ya cara keluar dari guanya. Tadi itu udah pernah dibahas belum ya? Cara keluar dari gua, terbebas dari penjara gua itu nggak ada. Plato nggak menjelaskan cara gimana keluar dari gua sih, tapi lebih menjelaskan itunya aja, apa namanya itu, pengalaman orang yang telah keluar dari gua itu melihat realitas yang sebenarnya. Cuma itu, begitu menurut Plato. Oke. Sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutkan besok lagi sebelum tidur. Spam yang keberapa nih? Spam yang ketiga ya, gua nyepam yang ketiga, nanti lanjut lagi. Semoga ya ada yang didapat lah, walaupun agak pusing-pusingan dikit dan sedikit gak ngerti. Oke, terima kasih, itu saja. Mungkin nanti dilanjut terkait dengan beberapa masih beberapa halaman lagi. Oke, terima kasih.